Ya, 1098. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, saya ingin memulai penjelasan saya bahwa sejak awal Ketua Umum DPP Partai Golkar Bung Bahlil Lahadalia telah menginstruksikan kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden, apalagi ini terkait masalah rakyat, terkait masalah umat, terkait dengan masalah bangsa. Dan oleh karena itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam kondisi seperti itu, maka Golkar harus pasang badan ya untuk membela apapun yang dilakukan oleh Presiden di dalam kebijakannya untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat. Apalagi setelah kita melakukan kajian bahwa ternyata secara historis dari sisi kesinambungan kebijakan-kebijakan yang ada, bahwa penggunaan Bampres bukan kali ini memang sudah dilakukan ya dari waktu ke waktu, ada Bampres, bantuan Presiden dan lain sebagainya, dan saya kira ini tidak ada yang dilanggar. Demikian juga kajian yang kita lakukan bahwa penggunaan APBN juga tidak ada yang dilanggar. Dan yang terakhir saya kira ada semacam fatwa ya dari Majelis Ulama yang mengatakan bahwa menggunakan anggaran APBN untuk kepentingan misalkan ini adalah hewan kurban, itu enggak ada masalah. Bahkan di situ dikatakan itu dianalogkan, misalkan kata-kata Majelis Ulama itu sama dengan Baitul Mal, penggunaan Baitul Mal dan lain-lain sebagainya. Dan tentu yang muncul di situ adalah Presiden. Kenapa? Karena Presiden adalah kepala negara, ya adalah pemerintahan dan sebagai decision maker, sebagai pengambil kebijakan. Jadi kalau misalkan disebut nama Presiden, saya kira itu adalah wajar karena memang yang mengambil kebijakan, yang mengambil keputusan adalah Presiden. Nah, oleh karena itu maka kami ingin menyatakan bahwa sedikit pun tidak ada keraguan dari Partai Golkar bahwa kebijakan yang diambil oleh Presiden ini untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, dan untuk kepentingan umat. Karena ini adalah momentum Idul Adha, sama sekali kita tidak ada keraguan sedikit pun bagi kebijakan itu. Dan karena itu sekali lagi Bung Bahlil Lahadalia menyampaikan kepada saya, Golkar harus pasang badan untuk membela kebijakan-kebijakan itu. Nah itu saya kira yang disampaikan terkait dengan ini, sehingga ya kita akan siap melakukan dialog siapapun misalkan yang ingin mempertanyakan masalah-masalah ini, karena tentu kita juga tidak ingin masyarakat terpaksa menerima, tetapi harus didasarkan pada pengetahuan. Dengan pengetahuan itu maka timbul kesadaran dan semakin yakin terhadap kepemimpinan Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo memang harus kita dukung sepenuhnya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan adalah diinspirasi oleh nasionalisme, patriotisme, dan ideologi dan falsafah bangsa Pancasila, yaitu kepemimpinan yang ada adalah kepemimpinan semata-mata untuk bangsa, untuk rakyat, dan untuk umat dalam momentum seperti sekarang ini. Saya kira itu yang perlu sampaikan terkait dengan ini. Oke, baik, terima kasih. Penjelasannya gampang. Presiden dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. Dan karena itu tanggung jawab moral, tanggung jawab politik, ya tanggung jawab sebagai pemimpin juga harus berbuat untuk rakyat. Yang salah kalau Pak Prabowo tidak berbuat untuk rakyat. Kalau berbuat untuk rakyat, dan memang itu tanggung jawab, itu bagian daripada pelaksanaan amanah. Dan itulah sebabnya maka Pak Prabowo mengatakan bahwa kita dipilih oleh rakyat. Rakyat telah memilih kita. Rakyat telah memberikan amanah kepada kita. Amanah rakyat apa? Untuk mewujudkan tujuan proklamasi. Apa tujuan proklamasi itu? Adalah salah satu di antaranya adalah mensejahterakan rakyat.
Pertanyaan saya, apa yang salah di sini misalkan kalau menggunakan APBN dan itu tidak ada larangan, tidak ada yang melanggar untuk membeli sapi dan ini untuk rakyat. Apa yang salah? Dilihat dari sisi syar'i sudah ada juga fatwa Majelis Ulama. Dilihat dari aturan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar. Dilihat dari kepentingan rakyat, sekarang rakyat butuh. Nah kemudian ini juga merupakan implementasi secara konsisten tentang konsep solidaritas sosial, kebersamaan, kegotong royongan, menyatunya pemimpin dengan rakyatnya. Instrumennya apa? Program. Instrumennya apa? Kebijakan. Kebijakan yang real adalah sapi itu. Karena momentum Idul Adha. Tentu juga nanti momentum-momentum lain lagi misalkan. Jadi ini yang harus kita lihat. Nah karena itu kalau dikatakan bahwa ini ada politisasi, kalau begitu Presiden nggak usah berbuat apa-apa dong. Karena semua yang kebijakan yang dilakukan selalu dikaitkan untuk kepentingan 2029. Wah itu saya kira kalaupun misalkan seperti itu dan rakyat mau memilih lagi kan sah-sah saja. Yang penting hari ini, periode ini, Partai Golkar atas instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar, apapun kebijakan Presiden, ya sebagai implementasi dari amanah tanggung jawab karena dipilih oleh rakyat dan orientasinya untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat dan kepentingan umat, maka Golkar harus berada pada bagian terdepan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.